Hai guys, welcome back to my channel, di Gerald Giovan, HR Vlogger. Hai guys, kembali lagi nih bersama saya Gerald Giovan, tentunya di HR Vlogger ya. Pada video kali ini saya mau melanjutkan video saya sebelumnya tentang asset clearance. Kenapa itu penting ya, ada 3 alasannya. Kalian nonton video itu kalau belum tahu. Nah sekarang mungkin dari kalian ada yang bingung, apa sih yang saya mesti tanyain nih? Apa yang saya mesti siapin? Nah saya mau share nih form yang biasa saya pakai untuk melakukan asset clearance. Ya tujuannya untuk sharing aja lah, siapa tahu kalian bisa dapat referensi dan bisa gunain hal yang sama kayak gitu. Tapi kalau mau direvisi, mau ditambahin ini itu sesuai kebutuhan perusahaan kalian, silahkan aja, feel free ya. Nah kalau kalian mau tahu lebih lanjut, simak terus video ini, saya akan ceritakan tentang asset clearance form yang saya biasa pakai. Baik, berikut ini adalah contoh dari asset clearance form. Form yang biasa saya gunakan untuk melakukan asset clearance kepada karyawan yang akan resign. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan aja ya apa yang saya pernah gunakan, dan jika dari kalian ada yang mau upgrade atau merevisi, silakan aja sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing di perusahaan kalian. Nah, biasanya di sini data asset clearance form ini saya lengkapi dulu, dimulai dari data karyawan tersebut. Jadi namanya dia siapa, tanggal joinnya kapan di perusahaan kita, posisinya dia saat ini apa, last day-nya kapan. Payroll-nya, dia masih diperhitungkan untuk payroll terakhir itu periodenya kapan, dia berasal dari departemen mana, outletnya dia dari outlet yang mana, apabila mungkin di perusahaan kita memiliki beberapa outlet ya, agar lebih jelas aja. Levelnya dia apa, staff kah, supervisor kah, manager kah. Nah, di sana saya pokoknya lengkapi dulu data pribadinya si karyawan tersebut. Lalu di sana juga saya cantumkan notes ya, catatan bahwa setiap karyawan yang akan resign itu wajib untuk mengembalikan semua properti ataupun peralatan-peralatan hal-hal yang sebelumnya sudah pernah diberikan oleh perusahaan ya, sifatnya seperti inventaris ya. Nah, seperti itu di periode terakhir dari dia bekerja. Jadi jangan sampai nanti ada barang-barang yang tertinggal yang tidak di handoverkan atau dikembalikan. Lalu berikutnya di kolom sebelah kanan itu saya di sana biasanya cantumkan jumlah hari ya, dari sisa cutinya berapa, sisa public holiday-nya berapa yang mungkin belum diambil, atau masih ada day payment yang masih tersisa, dan others di sana juga saya masukkan. Pokoknya saya cantumkan di sana tuh sisa hari kerja yang memang perlu diperhitungkan untuk nanti diinfokan kepada tim accounting. Lalu di sana saya cantumkan juga rehireable or not rehireable. Nah, di sana itu saya biasanya cantumkan alasannya. Kalau saya tulis rehireable, itu biasanya saya cantumkan alasannya kenapa saya mau meng-hire lagi ke depannya kalau memang ada potensi ataupun kesempatan. Tetapi saya juga cantumkan di sana apabila karyawan ini kurang bagus ya performance-nya atau attitude-nya, saya biasanya cantumkan juga alasan kenapa tidak ada potensi untuk rehire kembali ke depannya atau not rehireable. Di situ saya jelaskan dengan rinci agar mengingatkan saya ke depan apabila saya membuka data pribadi dari karyawan ini dan exit clearance yang saya baca, saya jadi ingat, oh potensi ke depannya seperti apa. Nah, kita masuk ke dalam bagian data-data yang perlu dilengkapi ya untuk proses exit clearance ini. Jadi di sini saya mulai dari departemen head-nya dulu ya. Dari departemen head-nya itu apa aja sih yang perlu diperhatikan? Yaitu mulai dari handover-nya, apakah sudah selesai dilakukan atau enggak. Biasanya saya minta untuk karyawan bersangkutan melampirkan form handover yang telah dilengkapi yang ditandatangani oleh si karyawan tersebut bersama atasannya untuk membuktikan bahwa proses handover sudah selesai dilakukan. Nah, di sana saya biasanya cantumkan diisi di dalam kolom remarks dan juga cleared-nya kapan date-nya diselesaikan handover-nya dan buy-nya ini siapa. Jadi di sana biasanya saya minta kedua karyawan maupun atasannya tanda tangan. Office equipment, apabila mungkin di dalam ranah pekerjaannya dia diberikan peralatan-peralatan khusus oleh atasannya saat itu yang mana perlu dikembalikan sebelum dia terakhir bekerja gitu ya. Nah, di sana baru saya lengkapin date-nya, issued-nya kapan. Jadi biasanya saya pakai di join date-nya, issued-nya itu tanggal join date-nya saya cantumkan karena kan biasanya setiap karyawan yang join pasti langsung diberikan berupa office equipment yang harus diberikan berkaitan dengan pekerjaannya.
Lalu dikembalikannya kapan, saya cantumkan juga di sana tanggalnya. Nah, lalu di situ dari sisi remarks ya saya cantumkan juga kondisinya seperti apa dan clearednya kapan. Others itu juga saya cantumkan aja apabila mungkin ada hal lain yang perlu dikembalikan atau perlu diselesaikan berkaitan hubungan dia dengan atasannya atau departemen headnya. Lalu dari sisi departemen accounting itu juga saya mengecek dari sisi apakah karyawan yang bersangkutan pernah dipercayakan untuk memegang peti cash dari tim accounting, apakah memang ada city ledger atau ada tagihan-tagihan yang memang masih perlu diselesaikan oleh si karyawan tersebut terhadap perusahaan. Nah, di sana juga saya make sure bahwa tidak ada lagi urusan-urusan untuk keuangan yang masih menggantung dan belum diselesaikan antara karyawan yang bersangkutan dengan perusahaan. Lalu berikutnya dari sisi departemen HR dan General Affair, ya di sana saya memastikan bahwa baik dari untuk urusan name tag, business card, medical card, office key, uniform, laptop atau PC, employee handbook, ya itu semua sudah dikembalikan. Jadi saya cantumkan tanggal diberikannya kapan, saya cantumkan juga tanggal returnnya kapan, ya, dan saya terima dulu biasanya semua barang-barangnya ini. Lalu di sana saya cantumkan juga clearednya kapan. Ya, jadi saya memastikan dengan ini tuh saya jadi ingat, oh dulu saya pernah memberikan ini, oh dulu saya pernah meminjamkan ini. Ayo sekarang mana nih sudah dibalikan belum? Kondisinya gimana saat dikembalikan? Nah, di sana jadinya saya bisa benar-benar men-track history dulu saat si karyawan tersebut baru join ke perusahaan kita. Lalu dari sisi IT, itu biasanya saya minta mereka mencantumkan nama emailnya, email perusahaannya tentunya, nama email perusahaannya, passwordnya apa, dan nanti pihak IT juga akan mendapat tembusan ya dari form exit clearance ini dan akan mereset password dari email perusahaan yang kita pernah pinjamkan kepada karyawan tersebut untuk gunakan gitu. Ya, jadi ini intinya adalah saya memastikan bahwa dari setiap departemen tidak ada lagi isu atau tidak lagi hal-hal yang menjadi tanggung jawab si karyawan tersebut yang masih menggantung atau belum diselesaikan. Lalu terakhir, saya minta tanda tangan dari si employee tersebut untuk bisa mencapai kata sepakat dan saling memahami bahwa form ini sudah selesai dan benar-benar bisa dianggap valid. Dan saya juga ikut bertanda tangan di sana. Dan exit clearance form ini saya biasanya tembuskan ke departemen-departemen yang ada di atas ini. Ya, ke departemen headnya, ke accounting terutama, ke pihak IT dan juga di pihak HR itu saya menyimpan. Saya gabungkan bersamaan dengan surat resignnya dan juga handover listnya dan juga exit interview formnya. Sekian ya, jadi kalian silakan kalau ingin mencoba. Ini saya sudah berikan gambaran terkait dengan form yang biasa saya gunakan untuk melakukan exit clearance kepada setiap karyawan yang akan resign. Terima kasih.